kita bisa finishing well. Ya, sebagai anak Tuhan kita bisa finishing well. Walaupun kita sudah pensiun, kita tetap bisa punya lifestyle yang hidup seperti sekarang ini. Bukan yang gaya hidup mewah, dan minimal cukup berarti anak-anak kita. Seperti itu. Ya, itu tujuan kita belajar. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kira-kira teman-teman di usia mana sekarang di circle ini? Ya. Kalau saya pribadi sudah di range ini nih. Ya, 40-60. Karena di setiap masa ini ada tantangannya sendiri-sendiri, ya, ada biayanya sendiri-sendiri. Dan ini kita akan belajar, ya, di masa-masa ini biayanya apa aja, dari 0-20, 20-40, 40-60, itu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Nah, kita harus paham ini. Karena kita nggak betul dulu saya sebelum ikut KF, saya terlibat di KBC belajar tahun 2010. Saya kan kurang lebih 2010 akhir atau 2011 awal saya ikut kayak keuangan ini, sama seperti teman-teman jadi peserta. Ngikut itu hampir belasan tahun, 13 tahun sekarang. Itu aja masih perjuangan itu. Ya, untuk menata keuangan itu perlu perjuangan dan tidak mudah, ya. Karena background saya orang teknik, bukan orang keuangan. Mungkin buat yang orang backgroundnya keuangan gampang. Saya orang teknik, nggak pernah belajar keuangan, jadi hampir di usia 35 ke atas itu baru belajar, 40 malah saya belajar tentang keuangan sama istri. Ya. Tapi nggak ada yang telat buat teman-teman ya, yang muda bersyukur tahun sekarang, ya, yang sudah seperti saya usianya nggak apa-apa, masih ada waktu kok untuk kita berubah ya. Jadi kita ada masa waktunya kita, ya, perjuangannya di sini. Oke, nah kita lihat di survei ini apa yang bisa kita pelajari survei ini dari Limpra. Ya, ada yang survei 100 orang yang berusia 25 tahun. Setelah 40 tahun, berarti usia 65, apa yang terjadi dengan mereka? Ini bagi mereka yang belajar mengelola keuangan ya. 49% mengandalkan anak, sumbangan, tadi jompo. Ya, karena mereka tak punya perencanaan keuangan. Jadi hampir loh, sekitar 50%. Ini survei untuk Indonesia ya. Hampir 50% itu mengandalkan anak, sumbangan. Sisanya ya pada usia 65 meninggal ya, rata-rata 29% meninggal, 12% melarat, ya, 5% masih bekerja. Bekerja ke luar negeri, kayak kemarin diizinkan bagi ke luar negeri, kita ke Singapura, ke Hong Kong, itu yang keluar masih kerja di bandara. Ya memang mereka boleh masih aktif, gitu ya. Tapi juga kalau sudah penghasilannya bagus, mereka bisa kerja yang lain, gitu ya. Tapi 5% masih bekerja di usia 65. Hanya 4% yang mandiri dan 1% makmur. Ini yang 5 ini mungkin 5% mereka belajar keuangan gitu. Ya, jadi mereka bisa mandiri. Ya, kita berharap juga teman-teman di sini finishingnya di atas ini ya. Jadi di 5% ini bisa mandiri, tidak mengandalkan anak. Ya. Karena 49% mengandalkan anak. Pernah dengar service generation? Sering ya, sudah tahu ya, service generation, kasihan. Dulu waktu saya kesadaran itu saya juga nggak mau. Anak saya juga mengalami namanya service generation terjepit. Harus biayai anak, terus harus biayai orang tua. Ya cukup di generasi kita aja yang dibiayai orang tua. Ya saya itu masuk dia service generation, tapi nggak terlalu berat gitu ya. Cuma waktu itu papa saya nggak ada asuransi kesehatan aja, belum ada BPJS, belum ada asuransi kesehatan. Akhirnya pada saya sakit, stroke, wah dia gede banget. Stroke-nya bukan 1 hari 2 hari. Waktu itu dia kaset tahun 2014 itu hampir 1 bulan di ICU. Ya gede banget. Ya, per hari pada saat itu 10 juta itu di ICU-nya aja. Jadi 30 hari itu ICU itu 300 juta. Belum dia lain. Nah, kalau kita nggak punya tabungan, nggak punya investasi segala macam, wah setengah mati itu. Ya apa bayar nggak tahu. Ya. Jadi penting sekali saya sadar saat itu saya nggak mau tuh, karena saya ngalami juga namanya service generation. Saya harus belajar, saya harus kelola. Ya, sama istri kita sepakat, ayo kita kelola dengan benar supaya kita bisa finishing well. Seperti itu. Saya juga dorong teman-teman, ayo ya proses ini ya panjang. Ya, bukan langsung tuh hari ini belajar besok langsung oke, enggak, itu proses. Tapi kalau kita dalam kebenaran Tuhan, kita praktek, pasti kok finishingnya bagus. Ya. Oke,
Oke, nah 3 akar utama orang gagal dalam masalah keuangan ini. 1, ya, tidak punya mindset keuangan, nggak belajar. Memang kita nggak ajarin itu di kuliah, kita nggak pernah diajarin. Ya dimanapun kita nggak pernah diajarin. Ya, kita orang yang gagal karena financial mindsetnya, terus resiko manajemen juga nggak dikelola. Ya kayak orang tua saya itu, dia nggak beli asuransi. Nah saat itu sekarang saya sudah beli asuransi gitu. Ya untuk backup kesehatan saya sampai tua nanti sudah beli. Jadi kita perlu ada financial risk, nanti itu akan dibahas banyak di sesi basic desire, sesi ketiga mengenai financial risk, juga external risk factor, ya faktor risiko dari luar itu juga perlu kita manage. Nah, itu nanti belajar di sesi ketiga. Ya saya nggak bahas di sesi ketiga nanti hari ini itu akan banyak bahas mengenai faktor risiko 2 itu. Ya. Oke, ini baru masuk sesi. Tadi belum sesi ya. Baru perkenalan. Oke. Kita sekarang belajar mengenai prinsip 6T. Apa tuh 6T gitu ya. Sebelum masuk 6T, ini yang penting teman-teman pahami dulu mengenai tujuan keuangan kita. Yang kita mau belajar 6 hari ini, tujuan keuangan kita mau belajar. Ada 2 tujuan, hanya 2 pilihan. Firman Tuhan selalu mengajarkan, yaitu Tuhan atau Mammon, dark center atau uang, ya atau ego kita. Kita cuma pilih 2. Kalau kita belajar, ya ada kemakmuran God center dan kemakmuran yang sejati. Sedangkan yang ego center, yang ke kita, aku, itu kemakmuran yang semu. Ya ada di buku-buku teman-teman semua. Nah, kalau kita belajar dari lingkaran-lingkaran kecil sampai lingkaran besar di kemakmuran sejati ya, kita belajar waktu itu untuk pribadi, kita bekerja untuk kita makan pribadi. Ya, tadi bersampaikan aja siapa? Owen ya lupa, sorry. Ya, kita bekerja untuk kita dulu awal-awal biasa ya, tapi setelah meningkat kita maju ke lingkaran berikutnya untuk keluarga ya, istri, anak gitu kan, itu kita bekerja untuk kesejahteraan keluarga kita. Setelah itu kalau kita bekerja lagi, kita maju ke lingkaran berikutnya, ke orang-orang dekat kita, mungkin saudara kita, orang tua kita ya, itu kita berkati untuk kesejahteraan lingkungan ya. Kalau sudah lebih lagi, Tuhan izinkan kita lebih lagi ya jadi berkat buat kota dan bangsa. Itu kemakmuran sejati. Itu yang Tuhan mau kita belajar di destiny ini. Ya, saya tidak bahas yang ini kemakmuran semu, tapi kita bahas hari ini bagaimana kita bisa bangun kemakmuran sejati. Ya, ini ada poin yang penting, nanti teman-teman bisa baca aja di buku. Ya, kemakmuran sejati itu apa? Mendapatkan dengan cara yang benar, mendapatkan keuangan dengan cara yang benar. Ya. Terus tujuannya benar dan manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi cara yang benar, tujuannya benar, dan semua itu bukan untuk diri sendiri. Itu kemakmuran sejati. Itu poin yang kita mau belajar 6 hari, jadi 2 hari ini. Nah ini 6T. Ini saya minta teman-teman hafalin ini ya, 6T, jangan terbalik. Jadi 6T itu pertama tujuan keuangan ya. Kita belajar, kita harus punya tujuan. Seringkali waktu saya belum ikut pun, saya nggak punya tujuan keuangan. Kerjanya dulu waktu buat apa? Kalau dapat uang tuh mau diapain? Apakah ditabung gitu aja tanpa investasi, umpamanya seperti itu? Atau tabung untuk di-spend, untuk jalan-jalan? Sekarang kan selalu kan modelnya kita ada duit halang-halang, ya refreshing seperti itu, apa buat itu aja. Masih banyak sebetulnya Tuhan taruh tujuan keuangan buat hidup kita. Nah, nanti kita belajar hari ini 6T ini, selama 2 hari kita belajar mengenai 6T ya. Jadi tujuan keuangan itu apa dulu yang mau kita set up ya. Kedua, setelah kita punya tujuan, terima itu kan kita terima uang dari pekerjaan kita ya, dan terbalik, terima dulu dapat uang kan dari pekerjaan kita. Habis itu apa? Tabur dulu. Yang kan kita terima langsung belanjain ya, langsung lompat ke ini tukar. Ya sebenarnya terima, tabur, kita tabungkan dulu, baru kita belanjakan di tukar, dan sisanya ditanam, investasikan. Seringkali ini setelah ikut berapa seminggu, sebulan, 2 bulan ini terbalik dari teman-teman. Masih ingat nanti bisa terbalik-balik. Harus terima langsung tukar, mungkin harus terima langsung tabung, taburnya lupa.
atau tukar dulu baru tabung baru tanam seperti itu. Tapi ini urutan yang tidak boleh terbalik. Ya, tujuan, terima, tabur, ditabung, baru ditukar, ya, di tanam. Ya, ini prinsip ini, ya. Penting teman-teman jangan sampai terbalik ini, ya. Oke. Nah, 6T itu berbicara apa? Di buku juga ada. Tujuan itu mengenai fokus. Ya, jadi kita fokus. Kenapa orang sering gagal 49% itu? Yang 49% tadi gagal karena mereka fokusnya beda. Dan mereka ada setting fokus. Setiap kita kalau nggak setting fokus, ya, setting tujuan, kita bisa jalannya simpang-simpang ada karuan. Ya. Kenapa pentingnya kalau kita nyetir mobil lagi Google Map, kalau simpang-simpang tetap sampai ke tujuan, gitu ya. Penting kita siapkan tujuan kita, jadi fokus hidup kita. Nah, terima berbicara apa? Kapasitas untuk menerima. Nanti kita banyak bahas di sesi kedua mengenai terima, gitu ya. Ditabung nanti ya. Diterima ini pakai yang kita bahas bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita. Ya, kalau kita kurang, ya bagaimana mengembangkan kapasitas. Oke. Yang ketiga tabur, kita berbagi hidup. Keempat tabung, nah tabung itu jadi prioritas hidup kita. Dan kelima tukar itu gaya hidup dan tanam masa depan hidup. Nah inilah 6 hal yang terus akan diulang-ulang selama 2 hari ini maupun nanti di sesi fire, ya. Dan supaya teman-teman punya arahan nih, hasil akhirnya seperti ini nih, tujuan akhirnya belajar 6P. Jelas ya? Nanti tampung pertanyaan di sesi akhir, selesai sesi nanti kita ada sesi Q&A. Jadi catat aja apa yang mau ditanyakan ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, ada teman saya Pak TV yang bisa jawab semuanya pertanyaan, ya. Ya, ini ada sesi 3, sesi spill dulu gitu ya. Dia bisa jawab semuanya. Oke. Nah, membangun tujuan jalan, kita masuk ke sisi tujuan ya, sisi tujuan. Ya, apa sih tujuan keuangan ilahi itu? Satu, itu kita akhirnya buat apa namanya prioritas. Apa yang mau kita capai sampai kita pensiun nanti, apa yang mau kita kerja? Ya, dalam saya ngajar KF, Fire di beberapa tahun terakhir ini ada orang yang bisa merincikan dia punya tujuan keuangan setiap tahun sampai 20 tahun ke depan. Apa yang dia rencanakan tuh banyak banget. Ada satu peserta itu luar biasa, memang mungkin dia orang dreamer banget gitu ya. Jadi dia bisa setting tuh sampai 20 tahun ke depan, setiap tahun dia mau apa aja. Ya. Saya berharap juga teman-teman nanti juga bisa setting seperti itu, ya, buat prioritas. Jadi ada tujuannya. Kedua, sudah dapat prioritas, otomatis sudah punya keputusan ini apa yang mau dilakukan dan juga menjadi visi masa depan kita. Itu penting buat tujuan. Nah, selama ini saya pernah buat tujuan, saya juga dulu nggak pernah bikin tujuan. Ya, akhirnya nggak punya arah, nggak punya prioritas. Tapi saat ini akhirnya tahu, oh saya perlu. Ya, itu buat tujuan keuangan. Manfaatnya apa? Ya, akhirnya punya arah yang benar, karena punya tujuan. Ya, mengerti situasi. Otomatis waktu kita kerjakan setiap tahunnya kita bisa review lagi. Jadi keuangan itu direview setiap tahun. Ya, oh yang saya sudah capai dari tujuan ini tahun ini ada yang tercapai, ada yang belum. Oh yang tercapai puji Tuhan, celebrate. Yang belum ya direncanakan lagi, nggak apa-apa. Tapi minimal ada arahan dan kita ada yang dicapai, ada yang belum tercapai, nggak apa-apa. Ya, perusahaan itu sama, bikin target, bikin budget. Nah, ada yang tercapai, ada yang enggak. Yang enggak ya terus dipikirkan lagi apa caranya untuk mencapai target. Seperti itu. Tapi kita sudah punya arah, ya. Kalau saya kerja di perusahaan asing itu sama, setiap tahun selalu bikin target, bikin budget, selalu apa yang mau dilakukan untuk capai target. Itu arahan semua, ya. Perusahaan itu selalu bikin tujuan. Pada gitu ngawur, ngacak gitu ya. Ketiga, motivasi untuk bangun keuangan yang sehat. Terus yang pasti mempersiapkan masa depan, dan paling penting di tujuan itu adalah meningkatkan komunikasi keluarga. Paling sulit nanti kita belajar kesepakatan di sesi ke-6 ya, 2 sisi mata uang. Paling sulit itu sepakat masalah duit, terutama sama pasangan kita. Jadi punya pengalaman pasti sudah tahu bedanya. Sulit gitu ya. Apalagi di awal-awal aja menetapkan tujuannya susah loh. Si suami pengen A, si istri pengen B, nggak sepakat. Tidak mudah, tapi itu bagus. Jadi langkah awal kita berkomunikasi suami istri daripada nggak pernah sama sekali. Ya. Jadi kalau pulang nggak sepakat, nanti ada tipsnya di sisi ke-6 ya, 2 sisi mata uang. Bagaimana kita bisa komunikasi untuk mencapai sepakat itu. Ya. Oke, jadi ini tujuan kita bangun keuangan ya.
Oke, nah jadi langkah pertama, duduk dengan pasangan Anda, butuh waktu, libatkan Tuhan, buat tujuan keuangan. Ya. Karena penting ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kenapa? Firman Tuhan ada 2-3 orang, gitu kan, bersepakat berdoa, Tuhan hadir. Jadi buat tujuan juga sama, doakan sama pasangan Anda, terus rencanakan. Kenapa sesi ini bukan cuma 2 hari semalam nggak selesai? Untuk tujuan aja suruh mikir 1 minggu nanti. Siapkan 1 minggu depan sudah kayak comeback ke acara, sudah punya tujuan. Jadi kasih waktu di fire nantinya itu akan banyak kasih waktu untuk merenungkan ini itu. Karena jujur nggak gampang ya merencanakan tujuan itu. Caranya apa? Ditulis, buat prioritas. Contoh, 3 tahun lagi saya pengen beli rumah. Nilainya berapa? Jadi tertulis dan berencana. Nilainya berapa? 1M umpamanya. 3 tahun lagi mau beli rumah 1M. Itu harus direncanakan. Jadi 3 tahun lagi saya harus tabung dong. Minimal apa? DP-nya. Sekarang banyak yang tanpa DP ya sekarang ini. Ya, kita anggap aja DP 20% dari 1M, berarti kita harus nabung 3 tahun, nabung DP 200 juta. Itu buat tujuan. Banyak lagi cara ya nanti kita bahas. Nah, kita lihat tadi yang jam tadi, ya di jam tadi. Kalau kita lihat tujuan di usia 20, 30, 40, 50 itu berbeda-beda. Ya, ini buat tadi dasar dari teman-teman juga waktu bikin tujuan keuangan dipikir, oh waktu usia 20 ya kuliah mungkin masih dibantu orang tua, is okay. Ya. Tapi buat yang usia 50 atau 40, biaya kuliah anak-anak. Gitu kan? Terus apa? Menikah. Yang muda mikirkan menikah. Kalau menikah disupport 100% orang tua, ya puji Tuhan. Kalau 50-50, ya bilang orang tua menikah boleh 50-50. Berarti sudah siapin 50%-nya 50%. Kalau 50-50, kalau 100% aman gitu kan. 50%. Ya kalau siapkan dan pernikahannya ini. Oke, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi mau menikah. Harus siapin uang 50% dari biaya berapa. Akhirnya bisa dihitung tuh. Kalau nggak cukup, berarti turunkan. Restorannya bukan yang bintang ini gitu. Sampai ketemu. Ya, ini biaya-biayanya kita butuhkan. Honeymoon, nah dulu tuh karena saya nggak belajar gini-gini, aku sama istri nggak honeymoon dulu. Selesai nikah kalau utang. Ya, tahun 95 kita menikah, selesai acara semua bahagia, kita pusing karena ada hutang. Karena pernikahan, 5 juta saat itu. Waktu itu gede 5 juta, sekarang tidak ya. Kalau 95 5 juta berat banget. Saya tunggu bonus saya 2 tahun kalau nggak salah baru lunas itu waktu itu. Bekerja 2 tahun sama pimpinan saya. Oke, utang kamu 5 juta, bonus sekian. Dia kan sudah bonusnya 2 tahun habis untuk bayar itu utang di kantor. Ya karena dulu nggak ngerti gini-gini ini. Pokoknya yang menikah aja waktu itu. Ya bulan madu ya nggak ada. Terus saya sudah di rumah gitu, nggak ada. Nah itu karena dulu nggak punya tujuan, nggak ngerti keuangan, akhirnya buta semua ini. Pokoknya mengalir jalan aja pokoknya seperti itu. Ya, sekarang teman-teman tahu ada biaya-biaya yang perlukan. Nanti sudah 20-30, ya persalinan. Kalau punya anak, hamil, ada biaya juga. Ya, saat ini nggak murah. Kemarin anak saya menantu melahirkan biaya sesar segala macam habis kurang lebih 45 juta. Saya pikir Indonesia sudah mahal, ternyata ada lebih mahal lagi, keluar lagi jauh lebih mahal lagi. Ya, Indonesia saya pikir sudah mahal loh jujur. Ya saya punya pengalaman, dari waktu nggak ada saya nggak cerita dari proses saya dari Amerika, saya operasi di Amerika, wah harganya berlipat-lipat itu, karena emergency aja. Ya, harganya katanya bisa lebih murah ya, di Amerika jauh lebih mahal gitu. Ya, karena emergency. Ya, nah ini ya usia 20 kurang lebih nih beli rumah, isi rumah, gaji kecil. Kalau di usia 30 mulai apa? Sekolah anak, mulai uang pangkal, apa segala macam, beli rumah, beli mobil, liburan. Usia 40 ada pimpin bisnis keluarga, kuliahin anak, biaya kesehatan dan lain-lain. Ini adalah fase-fase sebagai gambaran buat teman-teman untuk buat tujuan keuangan. Ternyata ada biaya-biaya ini harus saya setting nih di umur saya. Ya, ini teman-teman bisa setting. Jadi sebagai dasarnya boleh yang lain, tapi kurang lebih ya kita minimal ada di ini
ya tujuan keuangan. Paham ya atau tujuan keuangan ya? Oke. Nah, untuk nyusunnya memang ada yang namanya need, want, glory, keinginan, kebutuhan, keinginan, dan kemuliaan. Jadi tujuan keuangan itu yang butuh, ya kebutuhan kita. Yang memang kalau yang butuh berarti harus, gitu ya. Kalau ingin, ya bisa ditunda. Kalau pengen berlibur ke Eropa, ya kalau nggak capek nggak apa-apa, namanya itu keinginan. Ya kan, kalau tercapai ya puji Tuhan. Ya, terus juga jangan lupa kemuliaannya, kebutuhannya. Nanti apa aja, umpamanya punya anak asuh, membantu pendidikan orang lain, itu salah satu kemuliaan juga. Ya, contohnya. Nah, buat yang smart, spesifik, ya jelas gitu, jangan yang ngambang, harus spesifik. Terus measurable, bisa diukur. Jadi angkanya ada, bisa diukur. Juga bisa dicapai, achievable. Jangan yang muluk-muluk juga. Ngasih sekian, aku mimpi beli rumah yang di Geraha Family. Ya, mungkin bisa, mungkin juga berat gitu kan, perjuangannya berat sekali. Jadi yang achievable dulu aja, yang kita bisa capai. Ya. Terus realistik, masuk akal, dan juga ada waktunya. Jadi pastikan buat tujuan keuangan dengan yang smart seperti ini. Nah ini, kolomnya kurang lebih seperti ini nanti, ya. Nanti di sesi fire teman-teman akan dapat form ya, gitu ya. Yang isinya seperti ini: keinginan, kebutuhan, kemuliaan, yang produktif dan konsumtif. Produktif itu menghasilkan, konsumtif kita spend. Ya, jadi bisa dua-duanya. Contohnya apa? Contoh seperti ini, di gambar ada ya. Kalau ingin kebutuhan yang produktif, punya mobil untuk bekerja. Nah, ini kebutuhan untuk proyek produktif. Pengen punya ruko untuk jualan, butuh karena punya toko gitu. Yaitu kebutuhan yang produktif. Tapi yang konsumtif apa? Punya mobil keluarga tapi nggak dia apa-apain gitu ya. Cuma mobil kedua, mobil ketiga ya untuk keluarga aja. Akhirnya kan biaya ini. Ya, bayar bensin, tol, terus bayar pajak segala macam, itu jadi konsumtif. Ya, punya keinginan punya toko besar, bagus, produktif. Ya, tapi pengen punya villa yang mewah, gak diapa-apain, gak dikontrakan, gak diapa-apain, ya jadi konsumtif. Jadi itu perbedaannya antara produktif dan konsumtif. Teman-teman bisa, nggak dosa kok konsumtif semua, tapi bisa dicapai atau enggak itu aja. Tapi kita harus balance di sini, ya antara produktif dan konsumtif. Kemuliaan tadi produktif, untuk kita bantu beasiswa buat orang lain itu produktif karena dia akan menghasilkan nanti. Ya, terus bantuan modal kerja, konsumtif, pengobatan gratis, sumbangan sosial itu masuk habis. Jadi tujuan keuangan itu kita berisi mengenai kebutuhan, keinginan, kemuliaan yang produktif dan konsumtif. Jelas ya? Nah, ini contoh, ya contoh keuangannya. Ini contoh ya, yang namanya Pak Budi, maaf, ini cuma contoh. Ada Budi, ada Budi suami Pak Indra ada. Ya, oke. Nah, ini Budi, dia punya tujuan keuangan, ya. Dia punya rencana menikah 2 tahun yang akan datang dan biaya nikahnya 200 juta. Ya. Terus dia pengen punya DP rumah seharga 800 juta, jadi mau beli rumah seharga 800 juta. Ya, dia butuh DP-nya dalam 3 tahun yang akan datang. 3 tahun lagi dia butuh DP rumah dengan harga rumah 800 juta. Ini contoh ya. Terus pengen beli ruko juga 8 tahun yang akan datang dengan harga 1 miliar. Terus setelah itu buka kantor. Ya, setelah punya ruko dia mau buka kantor pengacara. Terus mau pensiun ini usia 50 tahun. Belum ada pensiun berapa. Itu bisa dihitung semua. Nanti di fire teman-teman akan dihitungkan semua. Kalau saya mau pensiun umur sekian dengan uang sekian berapa sih yang perlu kita tabung. Ya. Nah, dari situ kita lihat ya, tujuan dibagi dari 3, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Jangka pendek 1 sampai 2 tahun, jangka menengah 3 sampai 5 tahun, jangka panjang lebih dari 5 tahun. Ya, selain ada produktif, konsumtif, juga ada jangka waktunya. Mau yang pendek, menengah, atau panjang. Contoh tadi dia mau 2 tahun menikah, berarti menikah butuh uang 200 juta 2 tahun. Nah, kalau kita lihat gini aja, kira-kira tiap bulan dia harus nabung berapa? Berarti 2 tahun 24 bulan dibagi 200. Ya, itulah kurang lebih dia butuh menabung setiap bulannya.
paham ya? Seperti itu. Terus jangka menengahnya DP rumah, karena rumahnya tadi 800 juta, dianggap DP 20%, berarti dia perlu nabung uang 160 juta untuk DP 3 tahun. 3 tahun, 3 kali 12, 36, 3 dibagi 160, bagi 36, berapa sebulannya dia harus nabung? Terus sisihkan, gitu ya. Jangka panjang, beli ruko 200, ya 1M 20% juga 200 juta, 8 tahun sama, 8 tahun kali 12 dibagi 200, itu tiap bulan dia harus sisihkan. Jadi akhirnya teman-teman tahu kurang lebih saya kalau setelah buat tujuan keuangan ini berapa sih setiap bulan saya harus sisihkan. Dulu ya wow banget, kaki itu banyak banget yang perlu disisihkan gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, kita kejar dulu mana yang jadi prioritas. Kalau besar banget ya sudah, yang jadi target utama yang kita mau kejar yang mana dulu. Seperti itu. Mimpi mana yang kita mau capai. Ya waktu saya buat sama istri juga banget. Cukup gajinya sama itu, sama ngejar tujuannya nggak cukup. Ya sudah, mana yang jadi prioritas dulu. Yang difokuskan, gitu kan. Kecapai baru direview lagi. Seperti itu. Jelas ya untuk tujuan keuangan ini ya. Nah, jadi ingat ya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Oke. Itu mengenai tujuan. Ya. Dua, mengenai terima. Ya. Terima, jadilah manusia yang produktif. Seperti di khotbah katakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi waktumu, hobimu, gitu kan, mungkin aset yang ada, jadikan produktif untuk memperbesar income kita. Ya, jadi kalau income tiap saya kerja, ya saya punya banyak income, lebih bagus. Ya. Dulu saya ingat pada tahun 98, mungkin ada yang belum lahir ya, 98, waktu urusan politik segala macam kan susah ya. Yang mengalami tahun 98, yang apalagi buat saya pekerjaan itu susah banget. 98 sampai tahun 2000, 2 tahun itu kita sangat sulit kalau melihat bisnis susah, kerja susah, proyek nggak ada, karena itu urusan politik. Ya. Nggak ada pembangunan. Siapa yang membangun hotel, siapa yang membangun mall, nggak ada kerjaan. Yang di perusahaan cuma servis saja. Kalau nggak ada servis, betul-betul perusahaan bubar. Banyak perusahaan yang nggak ada servisnya, akhirnya bubar. Karena apa? Nggak tahan 2 tahun nggak ada proyek, susah banget dari proyek. Ya. Nah itu pada saat itu puji Tuhan, saya juga susah, gaji nggak naik, bonus nggak naik, 2 tahun ada anak 2 gitu kan, yang baru lahir itu tahun 99, anak kedua, duit nggak ada. Mama saya mau manjain anak gitu kan. Akhirnya nggak tahu waktu keuangan saya, mama saya bilang nanti ya manjain pakai ayam, pakai ini, lepas saya uangnya siapa gitu kan. Oh tabungan saya udah 0, habis. Karena waktu itu kan harga nilai US dollar kan naik, ya cuma 1.000 sekian, baik 15 ribuan kan. Susu anak tuh makannya luar biasa pada saat itu. Anak saya pertama susunya spesial lagi, soya yang mahal, karena sapi dia alergi. Jadi Brian tuh alergi sama susu sapi, jadi minum soya. Terus harganya berlipat-lipat, gaji nggak naik, kalau macam. Ya apa bertahan? Tapi ya bersyukur saya diizinkan waktu itu dapat satu proyek hotel, gitu. Padahal ada satu hotel lagi bangun. Nah teman saya di instalasi listrik, dia bisa instalasi tapi nggak bisa ngerancang desain. Jadi tawarin, karena saya dapat itu orangnya percaya sama aku, ya Pak Hadi, kamu yang bisa nggak desain hotel ini? Ada student nggak bisa, jurusan saya elektronika bukan jurusan power gitu ya, listrik. Tapi nekat waktu itu bisa gitu aja, ya untuk membesar kapasitas terima gitu, bisa gitu aja. Akhirnya saya belajar, itu tentu punya teman. Saya ke project waktu itu, project kondominium Gerah Family, itu project saya dulu dipegang. Di situ saya belajar sama perencananya. Perencananya sejak makan siang, ya ajarin saya gimana desain hotel, ya gimana listriknya segala macam. Terus saya cari sales, MCB segala macam. Saya nggak ngerti pakai MCB berapa. Saya tanya sama dia, saya pakai merek kamu bantu saya juga pakai berapa. Jadi jadilah rancangan hotel itu. Ya bersyukur waktu startup tadi sudah jelek, gitu kan. Saya khawatir aja begitu full beban atau jelek semua, salah desain lagi gitu kan. Tapi puji Tuhan sampai sekarang saya nggak pernah dikomplain. Dan dari situ saya dapat uang, gitu. Ya dapat uang bisa manjat. Persis seminggu sebelum manjat itu uangnya cair, uang jasa konsultan itu, ya cair bisa manjatkan anak saya. Gitu. Nah, berbesar kapasitas kita. Tapi saya kerja kan bukan di jam kerja ya. Saya kerja pulang jam 10 malam sampai jam 2 pagi, gambar tiap hari itu. Dan dulu nggak ada komputer, jadi gambar pakai manual gitu. Terus pagi kerja
terus selama berbulan-bulan gagal itu kalau proyeknya jadi. Ya, hasilnya uang itu jadilah tokonya istri saya saat ini. Ya, dia pegang toko plastik. Itulah dasar-dasar waktu itu awal ada uang lebih kita bikin toko. Gitu. Ya, jadi ayo terbesar kapasitas terima kita, waktu kita, apapun hobi kita jadikan income. Itu ya. Ini contoh aja bagaimana membagi keuangan, ya contoh aja. Ya pokoknya gaji suami 10 juta, gaji istri 40 juta, nggak ada pendapat lain 14 juta. Ya firman Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, ya di Lukas 3:14. Di sini dibagi ada giving, ada saving, dan contoh ini contoh ya. Ini contoh aja bagaimana dia memetakan keuangan. Nanti teman-teman juga sama, diterima dari juga buat budgeting. Ya, tapi teknikal sama itu tadi sesi fire, teman-teman tadi dibimbing untuk bikin budget. Dari gaji saya sekian itu bagaimana pemetaan keuangan biar tahu. Ya, ini contoh. Untuk orang bisnis sama, ya bisnis ambil gaji. Ya, jangan uang perputarannya toko dipakai untuk biaya hidup, tapi ambil gaji. Dari penghasilan bisnisnya ambillah gaji berapa semampu perusahaannya, jangan over juga. Kalau over perusahaannya nggak jalan. Ya, jadi ambil gaji, dan ambil gaji itu setelah itu baru direncanakan. Ya, ini cuma contoh aja ya. Oke, tabur, giving, saya sudah nggak perlu ajarin, biar gereja banyak ajarin. Jadi 10% teman-teman sisihkan, tabur. Ya, nah tabung berbicara mengenai saving. Ya, dulu kita nabung dari apa? Income kita, berapa kos semua biaya-biaya kita, sisanya baru tabung. Kalau ada sisa, sering-sering nggak ada sisa, sering-sering. Ya, saya ngalamin dulu sisanya 0, apa yang mau ditabung itu biayanya udah habis semua kok. Ya, tapi ya kita harus paksakan dengan apa? Ya sekarang ini income, saving dulu, baru biaya. Tadi 6T tadi itu. Ya, tabung dulu baru ditukar. Jangan tukar dulu baru tabung. Nggak ada, habis biaya pasti. Ya, jadi ini penting. Nabungnya buat apa? Ya ini nanti kita belajar mengenai kotak P3K, dan sifat. Ya, ini juga akan banyak dibahas di sesi kedua nanti. Ya, sesi Pak Sutono Set Osa akan bicara mengenai tabung. Ya. Terus yang kelima tukar. Ya, nah, ini penting. Ya, dari sisanya tadi kan 10% giving, 20% tabung, masih ada 70%, betul ya. Nah, dari 70% itu kalau kita mau tanam, ya kalau kita mau KPR umpamanya, kan maksimal 30% dari penghasilan kita. Betul? Ya, jadi sisanya cuma 40%. Bisa hidup nggak 40% dengan cost living dengan gaji kita? Jadi kita perlu hikmat ngelola, mampu nggak 40%, dan sehingga kita harus buat anggaran. Tadi ini nanti kita buat anggaran. Berapa posting-postingnya, 40% cukup atau enggak? Ya. Terus setelah, yang paling penting setelah teman-teman mencatat, habis itu harus dicocokkan. Saya pernah coba bikin sama istri saya, kelihatannya balance, buat budgeting balance gitu. Kenyataan realnya jebol. 3 bulan aja saya belajar lebih. Kita berdua nggak sedang nyatat, memang jujur aja nggak sedang nyatat. Nah, saya coba kita disiplin yuk. Setelah kita buat budgeting semua untuk biaya makan sekian, biaya sekolah sekian, makan di luar sekian, segala macam, udah dibudget. Setelah 3 bulan di review, jebol banyak. Kira-kira tahu nggak jebolnya di mana? Nah iya, makan di luar terutama. Ya, jebolnya makan di luar. Bisa double tuh tanpa sadar. Walaupun kita sudah budget itu. Ini sekali keluar makan cuma sekian ya gitu. Ternyata ya ketemu saudara, ketemu adik, bayarin, akhirnya jebol itu. Ya, tanpa sengaja itu jebol. Tapi buat kita sadar, oh ternyata lubang kita di sini. Ya, jebol kita di sini. Pernah juga sekali kita buat lagi, setiap tahun saya buat budgeting. Misalnya sekarang saya setiap tahun saya selalu bikin budgeting sama istri. Biasanya buat di akhir tahun, gitu ya. Liburan di Bali atau di mana suruh bawa laptop. Jadi saudara-saudara, ayo ke kafe apa buat perencanaan keuangan gitu. Itu udah jadi gaya hidup sekarang dari istri. Pokoknya lihat cukup enggak duitnya dulu sekarang ini kan, dengan penghasilan sekarang sama biayanya cukup enggak gitu. Nah, pernah satu kali minus, udah budget
kita sepakat berdua itu. Yang kita kurangnya yang kita bisa kontrol akan di luar. Ya, karena saya kerja di luar gitu kan, atau kantor, sering-sering makan di luar kan makan siangnya. Udah mulai saat ini kita coba 3 bulan ini saya nggak makan di luar, bontot dari rumah gitu. Jadi masalah juga di kantor. Lu tumben Pak Handi bontot sekarang gitu. Jadi karyawan saya tanya juga, sejak kapan pimpinan saya bontot? Iya lagi saving. Ya, karena karyawan saya pun semua saya ajari keuangan di kantor. Jadi mereka tahu saya lagi saving saat ini bontot gitu ya. Istri saya bontot, kita bontot. Ya, supaya apa? Supaya nggak minus, nggak utang. Ya nggak usah malu, ya bontot aja udah. Ya, tapi karyawan saya sudah saya ajarin. Jadi evaluasi, ya bulanan sesuai budgetnya sesuai atau enggak. Saya di follow. Ya, apa kita sadar kita di follow. Ya. Nah, yang tersisa ditanam. Nah, tanam ini juga akan banyak dibahas di sesi keempat nanti, ya multiplikasi. Nanti ada Pak Tommy yang mengajarkan bagaimana teman-teman berinvestasi. Kunci tanam cuma satu, jangan cari yang returnnya tinggi, ya nggak wajar. Ya, investasi saya 5% tiap bulan, setahun 60%, gitu kan? Ada nggak bisnis sampai itu setahun 60%? Saya kamu ada nggak? Tuan 60%. Ya perusahaan saya perusahaan asing pun itu mencapai 10% sampai 12% itu perjuangan. Secara laporan keuangan ya, laba bersihnya. Itu mereka bisa 2 digit saja, 1-0 gitu aja sudah happy banget. Apa sampai 15%. Kalau single digit 7-8% itu jadi masalah. Biasanya managing directornya ya gimana caranya memompa laba bersih, efisiensi biasanya. Tingkatkan revenue-nya, penjualannya, atau fixed cost-nya diefisiensikan. Cuma itu toh bermainnya. Ya. Efisiensi sama, kita juga sama. Kalau pendapatan kita stabil gini, ya fixed cost-nya dikurangi supaya nggak minus. Sesimpel itu sih dengan olah keuangan. Nanti sisanya apa? Ya tanam. Jadi hati-hati ya. Banyak orang yang jatuh, uangnya habis gara-gara ngejar ini, ya. Jadi investasi yang returnnya besar, cepat, nggak ada. Ya. Oke, itu mengenai 6P. Ya, nanti tumpukan pertanyaan. Setelah kita belajar yang fondasi keuangan. Ya. Kita sudah belajar prinsipnya tadi, tujuan keuangan, prinsip 6T. Nah, ini bagaimana kita bangun fondasinya, fondasi keuangan. Ya. Tujuannya apa kita belajar fondasi? Ini ya tujuannya, financial stability in unstable times. Ada waktu-waktu kita diizinkan dapat badai. Kayak COVID kemarin 2 tahun ya, sebanyak orang kena badai. Ya syukur yang bertahan, ada yang naik tambah bagus, ada yang hancur juga bisnisnya. Ya. Nah, bagaimana kita jaga keuangan keluarga kita pada saat badai kita masih bertahan. Ini penting, itu perlu yang fondasi keuangan. Ya, nah katakan sama-sama, fondasi keuangan yang penting buat kita semua. Ya, oke. Nah ini, kalau kita lihat goal setting neraca keuangan kita, ya, ini yang bawah 26 kotak awal ini adalah kebutuhan, need, ya yang harus kita penuhi, karena itu kebutuhan, ya. Yang atas ini mulai dari yang atas ini mulai mobil, rumah, keliling dunia, ini semua wants, keinginan, ya. Punya CSR, filantropi, bisnis itu boleh untuk kemudiaan. Tapi yang perlu kita perkuat ini dulu fondasi awal yang butuh. Ya, hari ini kita belajar 3 ini, ya, kebutuhan dasar, biaya hidup atau cost of living, khusus kotak P3K dan keamanan keluarga atau proteksi. Ya, untuk yang dana pendidikan, dana pensiun, warisan, dana panjang itu di sesi fire akan diajari. Ya, tapi minimal kita bangun dulu fondasi yang kuat. Ya, oke. Nah, tujuannya apa? Kalau kita belajar, ya, buka semua aja. Dan fondasi itu kita akan lihat ya dari cost of living waktu kita hitung, jangan sampai kita salah gaya hidup. Ya, sampai minus dari saya bilang tuh. Kok kurang budget itu salah hutang. Nah, itu sudah salah gaya hidup itu. Ya. Dan banyak terjadi, yang saya ceritakan banyak, ya, yang sedang kita layani juga sama, karena nggak mampu, dia punya income sekian, tapi biaya hidupnya gede. Ada yang kita tangani sana dari sekolah, anaknya kuliah,
biaya besar. Akhirnya apa? Gesek kartu kredit, gestut untuk sekolahkan anak, berhutang. Akhirnya numpuk kartu kreditnya kata baruan utangnya dia, karena dia cuma bisa bayar minimumnya doang, dia nggak bisa bayar maksudnya. Ya hati-hati, jangan salah gaya hidup ya. Terus kedua, jangan juga salah investasi. Kita harus punya dana darurat atau P3K. Habis ini saya jelaskan ya. Terus juga waktu kita proteksi, hati-hati dengan musibah tanpa proteksi yang pernah saya alami orang tua saya. Itu termasuk ya, saya bilang ya musibah ya gitu kan, tapi ya sudah disyukurin, itu pembelajaran hidup. Walaupun saya sudah ngajar segala macam, kadang-kadang juga loss juga. Kalau saya sudah tua, nggak mungkin ambil asuransi juga, dan satu juga nggak ada BPJS ya. Jadi ya itu sudah hati-hati ya. Aset rumah kita, kendaraan kita, kesehatan, penghasilan itu harus kita proteksi. Kita nggak tahu. Ya kemarin saya berjalan ke luar negeri, kalau saya nggak punya travel insurance, gitu, ya sudah masalah. Operasi di Amerika, emergency, gitu kan, khusus untuk ini baru 1 bulan ya. Ya saya operasi khusus itu baru 1 bulan. Persis hari ini 1 bulan, masih ada sakit-sakitnya. Tapi ya emergency. Kalau saya nggak punya travel insurance, wah cos itu. Ya, ternyata mereka khusus itu mahal banget. Di sini katanya teman saya setahun lalu operasi kurang lebih 60 jutaan. Di sana 4 kali 5 kali lipat ya. Itu pun sudah diskon 50%. Ya, itu dari Tuhan masih diskon 50%. Kalau dari saya 50% sudah nggak tahu berapa ya. Ya. Ini mahal. Ya, kalau kita nggak proteksi bisa langsung ambruk fondasi kita. Oke. Nah, kita belajar pertama dulu. Fondasi yang pertama, cost of living, biaya hidup. Ya. Biaya hidup itu pastilah kebutuhan primer itu harus kita penuhi. Makan, ya kan, kebutuhan anak sekolah segala macam harus kita penuhi. Ya. Nanti kita akan teman-teman harus buat budgeting, ya kan, atau berketahuan. Karena yang sering lewat di cost of living adalah apa? Yang biaya tahunan. Itu yang sering lewat. Dulu saya juga sering lewat ada biaya tahunan. Seperti apa? Bayar BPKB mobil, PBB rumah. Itu nggak boleh dibudget. Ya kan? Yang kita suruh rutin tiap hari ya itu aja. Tapi cocok, ada pengeluaran bulanan, tahunan, BPKB, terus asuransi yang biaya tahunan. Nah itu kadang-kadang nggak kita monitor. Nanti kok cukup-cukupnya sekarang ya bulan ini. Tapi tahu-tahu begitu ada tagihan muncul, ya bulan tahunan kaget, nggak ada duitnya, nggak ada uangnya. Ya, kenapa kita perlu buat budgeting itu seperti itu? Jadi masukkan biayanya, biaya setahun ya sudah masukkan, dibagi 12, mulai kita tabungkan, sisihkan, seperti itu. Jadi kelihatan tuh sebetulnya. So kita sadarnya kok saat ini sih katanya kok saya ada duitnya plus gitu. Ya ada satu titik kita bisa minus, ya karena itu yang tahunannya dilupakan. Ya, jadi kalau ada tahunan dimasukkan di bulanan, disisihkan, ditabungkan. Ya, saya belajar juga perusahaan juga sama sebetulnya. Ya, perusahaan saya juga sama. Saya baru tahu. Ya, waktu COVID kemarin saya baru tahu selama ini perusahaan saya juga nabung yang di Indonesia. Jadi setiap negara itu direksinya nabung untuk apa? Kotak P3K nanti. Gitu ya. Jadi pada COVID kemarin proyeknya kurang, semua kurang. Mereka tarik tabungannya untuk gaji karyawan. Jadi puji Tuhan selama 2 tahun COVID kemarin kita nggak ada pengurangan gaji, bonus tetap keluar. Karena itu tarik uang tabungannya itu full yang ditanamkan di global ditarik untuk biayai operasional karena punya tabungan. Ya waktu cost of living mereka ngatur betul-betul ada lebih tabung, seperti itu. Ya. Perusahaan pun seperti itu kalau kita mau survive ya. Nah tadi ini financial balancing ya, pengeluaran, tabungan, investasi, asuransi harusnya sama dengan pendapatan. Ternyata kalau kurang ditambahin hutang supaya untuk memenuhi semua ini. Padahal yang benar harusnya nggak ada hutang ya. Pendapatan kita harus memenuhi semua ini ya, 6T tadi itu harus dipenuhi semua. Seringkali kita lalai, kita nggak cukup, kita masuk ke hutang. Maksudnya ini yang dikurangi pengeluarannya ya. Ini saya nggak bahas banyak, nanti banyak dibahas di Pak Sutono nanti ya. Nah yang buat apa itu ini loh penyebab kita sering hutang, lifestyle ya, yang gitu kan, HP terbaru gitu.
sweater yang branded. Ya, kemarin kita ke Amerika juga lihat gitu. Kalau lihat outletnya, waduh, yang belanja itu luar biasa. Belanja di outlet di Amerika, brand semuanya. Kebanyakan banyak sih, orang Indonesia juga banyak di situ. Kebanyakan juga orang-orang dari Meksiko, Spanyol itu belanja di sana. Ya, nah ini anak lifestyle juga harusnya bermerek. Ya. Nah ini ada fenomena boros gaya hidup kelas menengah. Ya, milenial rela utang demi gaya hidup. Setuju dari poin apa ini kata-kata ini? Setuju tidak anak milenial? Oh, setuju tidak? Atau belakang ini juga? Setuju? Oh, ada nggak setuju? Berarti itu sekolah ya. Sudah dari orang tuanya kan keuangan belajar. Kan banyak. Kalau lagi ada pameran apa? Expo, travel expo segala macam, ya kan? Gesek kartu kredit cicilan 12 kali. 12 bulan. Ada ya? Bisa aja terjadi. Ada loh, mereka penting jalan-jalan dulu, nanti nyicil. Jalan-jalan dulu, habis itu nyicil. Ya. Tapi saya mau baca hari ini juga, ini kelas menengah kita mulai turun terus saat ini di Indonesia. Jadi jumlah kelas menengahnya mulai turun, bukan naik. Kalau saya baca dari pagi saya baca. Jadi saya baca menurun terus, jadi kelas bawahnya naik, kelas menengahnya turun sekarang. Jadi bukan apa? Makin susah. Yang di kelas menengah bertahan di kelas menengah itu makin sulit. Karena banyak PHK terus. Menurut dulunya cukup tinggi, misalnya 47-48%, turun terus sampai 45-48%. Kelas menengahnya mulai turun. Kita tahu saat ini banyak PHK, ya. Perusahaan-perusahaan besar itu banyak PHK karena mereka efisiensi, semua ganti pakai robot. Ya terakhir kita dengar apa? Manufaktur baju kan, pakaian tekstil itu banyak pemecatan. Dan teman saya bilang baru ada yang ke China masuk sudah pakai mesin semua. Jawa Barat masuk. Jadi bakal memangnya di mana-mana akhirnya diganti mesin semua. Ya, kemarin saya juga lihat Xiaomi bikin mobil cuma 70 sekian detik, semua pakai robot semua juga. Sudah satu mobil cuma 76 detik kalau salah jadi satu mobil. Ya Xiaomi. Ya, semua akhirnya jadi mesin. Terus orangnya kerja apa? Itu PR. Ya, bagi anak Tuhan kita yang betul-betul ya apa kita bekerja nantinya. Ya, buat yang bekerja yang pebisnis ya sudah aman. Ya. Nah, lifestyle kita ya jangan dinaikkan, walaupun income kita besar bertambah, itu tetap sederhana aja. Karena kita nggak bisa tahu masa depan. Jadi cukup disederhana aja, jangan usah bergaya atau perlebe atau elit, itu nggak perlu. Ya. Ada setuju? Ada yang nggak setuju? Setuju ya, sederhana aja. Ya, turunkan gaya hidup kita. Karena banyak. Ya, waktu saya di perusahaan saya pun anak buah saya itu pernah komen di chat grupnya kantor gitu. Jadi itu ada perlombaan siapa sih pimpinan difavoritkan. Ternyata ada yang komen juga, Pak Hadi gaya hidupnya rendah, masih pakai Avanza. Itu masih pakai Avanza gitu kan. Padahal anak buah saya sudah pakai Innova, pakai Honda apa gitu. Saya bertahan dengan Avanza. Dia komen, bos saya masih pakai Avanza gitu. Iya benar, itu ada komen dari mereka seperti itu. Ya, bertahan dengan Avanza. Saya itu bisa nggak mau naikkan gaya hidup saya, dia bertahan. Yang penting saya punya tabungan, saya punya investasi itu, ya untuk tujuan. Ada yang dikejar, ya bukan mobil. Jangan sekarang enggak, paling baik baru, gitu kan, yang bagus. Ya saya juga mentor keponakan sudah ganti mobil, gitu. Ya dapat begitu, pendapatan naik, gaji naik, ganti mobil, ganti HP. Termasuk anak saya juga, gaji naik, langsung beli iPhone paling baru, gitu. Ya itulah anak muda. Ya. Masih perlu tapi dia bilang ada tujuannya sih, Pak, tuh foto produk tuh apa? Oh ya udah, produktif masih punya alasan. Dia masih punya alasan, Pak itu foto produk, dia bilang itu untuk jualan. Oh ya udah, asal produktif oke, gitu kan. Dia sudah beli. Ya itu ya. Jadi jangan naikkan gaya hidup kita. Nah, mengelola pengeluaran, kalau gaya hidup kita lebih besar dari pendapatan, maka akan terlibat utang. Kalau sama, nggak bisa nabung. Nah, kalau lebih kecil, harusnya kita gaya hidup kita lebih kecil dari pendapatan kita. Itu ya, pendapatan harus lebih besar. Nah, caranya paling gampang ini nih. Ya, tapi juga susah dipraktekin. Ya. 3 pertanyaan sebelum membeli, ya, buat ibu-ibu terutama. Ya, kalau ditanya, ketika mau beli barang tertarik gitu,
Kalau lihat ini, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Ya, bapak-bapak boleh tanya. Tapi kalau ibu belum tahu saya dimarahin. Ya, waktu dia pilih, kita tinggal tanya ini butuh atau keinginan. Ya, terus kedua, kalau bilang butuh, dia bilang itu butuh. Ya, apakah bermanfaat untuk kita? Bermanfaat. Gitu. Ketiga, apakah harus beli sekarang? Gitu kan? Kalau dia bilang harus beli sekarang juga, sudah terpaksa dibeli kan? Nah, pakai teknik terakhir, di budgetnya ada atau tidak? Kalau budgetnya ada, silakan dibeli. Ya, pada budget sudah direncanakan. Jadi tidak mudah ini ya, bapak-bapak. Akhirnya saya ngajari ke anak saya tuh, waktu saya kecil anak saya selalu gitu yang laki besar. Gitu mamanya pegang baju gitu, "Man, itu butuh atau keinginan?" gitu. Bermanfaat, apakah harus beli sekarang gitu. Mamanya ditanya sama anak saya yang besar gitu. Biasa waktu kecil sudah tanya seperti itu, ya. Karena ini loh, ya, sale ini yang bikin menggoda. Ya, sale itu yang menggoda. Tapi ini 3 pertanyaan. Saya pastikan pasangannya juga ikut KF dulu ya, kalau belum bisa rame. Ilmu dari mana itu ya? Ya, hati-hati. Oke, tapi ini 3 pertanyaan bagus sekali. Apakah itu kebutuhan atau keinginan, bermanfaat, apa harus beli sekarang? Ya. Nah, tips mengatur prioritas keuangan. Kalau mendesak dan penting, ya belanjakan guys. Kalau mendesak dan penting lagi, anggarannya ada lagi, silakan dibelanjakan. Tapi kalau mendesak tapi nggak penting, ya ditunda dulu lah. Nggak penting kan? Tapi kalau tidak mendesak, tidak penting, ya buang aja. Udah nggak mendesak, nggak penting gitu. Tapi kalau tidak mendesak dan penting, ya direncanakan, dibudgetkan. Oke, kita budgetkan bulan depan, nanti kita beli. Seperti itu. Ya, ini tips kuadran yang juga cukup bagus. Nah, ini fondasi kedua, dana darurat. Ya, jadi dari tabungan kita sisihkan, kita tabungkan dana darurat. Ya, berapa besar dan darurat buat apa aja? Ini loh, kebutuhan dana darurat itu jika income stop, bisa kena PHK, kita yang cari nafkah kena musibah, gitu kan? Nah, begitu income nggak ada, kita bisa pakai dana kotak P3K daripada kita gesek kartu kredit, kita pakai kotak P3K kita tuh. Jadi kenapa penting punya dana darurat? Ya. Caranya apa? Ya tadi tuh tabungan kita, income kita 20% penuhi dulu untuk kotak P3K tabungan kita. Gak usah dikejar cepat, gak apa-apa, dicicil aja. Pokoknya ada tabungannya. Ya, setahun, beberapa tahun, silakan. Nah, taruh di tempat yang mudah dicairkan. Tabungan, deposito 1 bulan, reksadana pasar uang, pokoknya liquid gampang dicairkan. Dan berupa aset. Ya, kita butuh langsung kita ambil. Nah, ini berapa banyaknya? Jika yang kerja 1 orang, ya di rumah tangga suami itu yang bekerja, itu 6 kali biaya hidup sebulan. Kalau biaya hidupnya 10 juta, berarti kita perlu nabung 60 juta. Ya, tapi kalau dua-dua bekerja, cukup 3 kali biaya hidup sebulan. Ini yang teori lama, 6 sama 3. Daripada saat COVID kemarin sampai 2 tahun, 6 sama 3 ini nggak cukup. Ya, ada yang betul-betul setahun nggak punya income sama sekali, ya berat kalau 6 sama 3. Ya, kita dorong sih sampai 12 kali biaya hidup. Tapi nggak apa-apa, tahap awal 6 bulan sama 3 bulan cukup. Tapi kalau ada lagi sisihkan. Ya, kalau sudah cukup, nah sisa tabungannya dipindahkan ke investasi. Seperti itu, paham ya? Dan gunakan untuk apa ini? Kalau yang emergency, ya berobat, ada sesuatu hilang, HP rusak, ya keperluan tidak terduga, yang kita nggak budget, itu bisa dipakai. Ya. Nah, ini, ya. Jadi tujuannya apa? Kita bisa hemat, bisa hidup wajar tanpa hutang konsumtif selama sekian bulan. Kalau 6 bulan, dia bisa 7 bulan, sambil kita cari kerja lagi. Khususnya kayak pekerjaan itu, ya rentan namanya PHK. Ya, sangat rentan. Ya. Hati-hati. Ya. Ya kita perlu kotak P3K. Saya cerita tadi, perusahaan saya itu ternyata nyiapin kotak P3K sampai 12 bulan, setahun. Itu income perusahaan turun, ya itu ditarik untuk bayar gaji terus selama 1 tahun. Itu penting. Ya. Oke, fondasi ketiga, aset dan income protection. Ya saya nggak bahas banyak, nanti banyak bahas di IG
chat nanti ya. Tapi saya tekankan yang ini nih ya, untuk yang pilar ketiga, pencari nafkah berpulang ya. Nah, ini income protection ya, ini penting, fondasi yang ketiga tadi. Dan pertama cost of living, kedua kota ketiga kan kita perlu tabung, yang ketiga kita perlu juga income protection ya. Kalau satu orang yang bekerja dan umpamanya suaminya bekerja, bahwa pulang tiap bulan gaji 6 juta, yang hadir kalau dia masih ada, gajinya ada, eksistensinya ada, pulang rumah. Tapi kita nggak tahu, ada kecelakaan atau apa, terus meninggal, eksistensinya memang hilang di rumah, nggak ada sudah karena meninggal, gajinya juga hilang. Terus keluarga ini, istri sama anak, hidupnya pakai apa? That's why kita perlu income protection. Ya, sebesar berapa? Ya minimal 100 kali dari income. Ya, kita beli asuransi dengan UP, contoh ini 16 juta budget minimal. Ya, 100 juta. 100 kali per income. Dengan harapan kalau suaminya nggak ada, mungkin cost of living biasa 6 juta bisa kurang cuma 4 juta atau 5 juta, dan dia bisa investasikan uangnya dia menghasilkan return 10% umpamanya gitu ya, bisa 6 juta. Tapi sekarang saat ini untuk return 10% juga berat. Ya. Kalau mau 5% berarti 200 kali income. Tapi nggak apa-apa, nanti cicil dulu. Dulu saya juga beli semampu saya dulu, yang penting ada dulu. Saya nggak beli 100 kali, saya waktu itu beli 50 kali dulu. Yang penting ada dulu, dan nggak ada sama sekali. Karena saya wilayah saya Jawa Tengah sampai Indonesia Bagian Timur dan sering traveling gitu kan, sering jalannya pesawat, ya persentase pesawat gini kan ada gitu kan. Maksudnya tidak jadi kontrol, ya eksternal faktor gitu kan. Ya, saya harus memastikan juga istri saya, anak-anak saya, yang kehidupan mereka tetap jalan. Pelan-pelan dicicil, ya. Jadi nggak ada yang harus langsung 100 kali, enggak. Semampu kita, cost of living kita, uang kita ada berapa, berikan dulu sedikit daripada nggak ada sama sekali. Lebih ada proteksi. Bersyukur bisa 100 kali enggak kan? Kalau ini nggak apa-apa. Mau 25 kali, 40 kali, 50 kali nggak apa-apa. Yang penting ada dulu. Ya, poin-poin fondasinya ada. Kecil tapi ada, daripada nggak ada sama sekali. Paham ya? Jadi itu saya lakukan. Dulu saya juga waktu ikut kota ketiga kan nggak punya income protection, nggak punya. Saya pikir, oh masih muda, kenapa seperti gitu? Ya. Terus kesehatan saya juga ditanggung sama perusahaan, juga aman. Dulu saya nggak punya asuransi kesehatan, nggak punya asuransi mobil, karena semua di kantor semua, di cover. Termasuk istri, anak semua di cover. Jadi saya nggak pernah beli itu semua. Termasuk juga income protection saya nggak pernah mikir, udahlah, semua ditanggung semua loh. Saya kan nggak pernah mikir ini ya, gitu. Ini berantakan aja. Saya baru belajar ini sadar ya. Saya harus mulai nyicil nih. Kota ketiga saya mulai nabung sedikit, atau kadang habis, gitu kan. Kalau habis saya pakai isi lagi, pelan-pelan nanti ada. Kita stabil fondasi kita terus. Ya. Income protection saya juga saya beli terakhir untuk kuliah anak, saya juga beli income protection. Kalau saya meninggal, anak saya masih bisa kuliah, saya juga beli income protection. Dan saya cuma 300 juta, 400 juta, yang penting mereka bisa kuliah gitu. Kalau saya nggak ada, ya jadi cicil aja. Jelas ya, 3 fondasi ini penting sekali kita bangun, karena ini yang paling fondasi paling basic yang harus kita bangun. Ya. Oke, saya cepat lagi mengenai dasar 2, dana pendidikan, dana basic yang kedua kita bahas di FIRE, gitu ya. Nah, jadi prinsipnya ini nih yang saya mau juga, selain 6T kita punya prinsip ini juga nih ya. Secara iman fondasi kita, terima itu bicara mengenai Tuhan pemilik ya, karena Tuhan yang punya, kita kelola. Tadi Bu Evi sudah bilang kita cuma mengelola uang, semua itu punya Tuhan ya. Waktu tabur kita ngelola ya, apa yang Tuhan percayakan kita kelola, kita tabung untuk memberikan hasil yang terbaik. Waktu kita tukar itu ada tanggung jawabnya, tukarnya benar atau enggak, kita perlu bertanggung jawab dengan tukarnya kita. Dan waktu tanam, kalau kita berhasil ada upah ya. Dan juga tentu ada hukuman kalau kita gagal tanam. Kita nggak fokus di sini, karena tanam inilah yang jadi target kita untuk mengejar tujuan keuangan kita. Ya, tanam ini untuk mengejar masa tua kita itu ada di tanam. Kalau kita salah investasi atau kita tidak tanam sama sekali, ya sudah, kita masuk yang 49% tadi mengandalkan anak, karena kita nggak tanam. Ingat ya teman-teman, ini jadi hafalnya teman-teman juga. Kalau saya sudah gini, ya ingat ya, Tuhan pemilik, apa? Saya pengelola, berikan hasil yang terbaik. Ada pertanggungjawaban.
Oke, sisi saya selesai. Ya, nanti oke. Ya, saya mau tutup 3-4 menit. Boleh bentar 4 menit ya, sebelum Q&A. Saya mau tutup dengan kita nyanyi satu lagu. Ya, Tuhan tahu tadi pagi ke saya juga, dan memang lagu favorit saya selama ini. Ya, teman-teman sambil lagunya dijalankan. Semua punya tantangan keuangan, gitu kan? Mungkin dibeli dulu Pak, tantangan keuangan. Saya yakin setiap orang pasti, saya pun masih ada. Kalau saya sudah belajar, tetap masih ada challenging tantangan-tantangan keuangan. Saya percayalah, yang saya belajar setahun ini, ya penyertaan Tuhan itu selalu sempurna di hidup kita. Setuju enggak? Ya, selain itu Tuhan Immanuel, dia sempurna. Saya tadi pagi jam 4 terbangun, ya, terus sudah ada tidur lagi, terus pikir 2 jam lebih di ranjang itu. Tuhan refresh terus berapa bulan ini Tuhan refresh saya. Tuhan tuh menyertai kita sempurna. Walaupun kita merencanakan, kita merancang ya tujuan keuangan, sampai kita fail dalam tujuan keuangan kita. Ya percayalah, rencana kita itu sama rencana Tuhan itu beda. Rencana Tuhan itu sempurna di hidup kita. Ya. Saya harus ke Amerika beroperasi ini sudah ada direncanakan, tapi itu yang terbaik. Karena selama di Surabaya, di Indonesia sudah kumat beberapa kali tidak pernah ketemu. Dibilang sakit lambung dan sakit lambung terus. Dia pengobatan saya sakit lambung. Ternyata sebetulnya usus buntu. Di USG usus buntu saya normal. Dia bilang. Saya waktu di Amerika, dokter saya nggak jadi mengaruhi. Ya Tuhan izinkan saya ke Amerika, bukannya Indonesia sebetulnya jalan-jalan, gitu kan. Tapi diizinkan untuk merasakan dokter Amerika. Karena nggak jadi mengaruhi. Dok saya sakit lambung, tolong dong kasih obat lambung. Nggak dipeduli. Dia tetap datang ke supaya mereka. Kalau kamu usus buntu, itu di klinik kayak puskesmas gitu loh. Kasih rujukan lagi ke rumah sakit. Sama saya panggil lagi dokter Hansa. Dok, saya sakit lambung, bosku bulan lalu saya sakit lambung, saya suntik analgesik, penanganan lambung saya sudah sembuh kok. Gitu saya pulang, kalau suntik ya, tadi suntik, tes darah. Oke, kalau kamu yakin dengan itu, kita CAT scan dia bilang gitu. Betul mas, kita tahu sudah CAT scan. Mungkin lambung saya di CAT scan, ternyata hasilnya usus buntu. Dan dapat A5 itu, kamu 2 jam lagi operasi. Ada pilihan di sana. Iya, saya bingung. Biayanya berapa? Gitu kan? Habisnya berapa? Satu rumah sakit tidak tahu biaya sama sekali. Beda sama Indonesia. Ini budgetnya sekian, dari BP dulu beroperasi sana enggak ada. Makanya mereka save life. Itu saya senangnya Amerika. Tuhan izinkan saya merasa Amerika fokus menyelamatkan nyawa. Bahkan imigran pun mereka selamatin. Dokter sama sekali nggak tahu biaya, rumah sakit sama sekali nggak tahu biaya. Enggak ngurusin. Yang ngurusin ada departemen khusus yang di luar rumah sakit dan dokter nggak tahu. Nanti 15 hari sampai 30 hari lagi baru dikirim bilnya. Seperti itu. Jadi aku masuk rumah sakit bayarnya 0 pulang. Pulang. Kita bilang besok saya operasinya diizinkan di ibu kotanya Amerika, Washington DC, gitu kan? Diizinkan. Habis saya bilang besok saya flight ke LA. Ya nggak apa-apa. Ibu pulang tuh 2 minggu lagi nggak apa-apa. Luar biasa sih itu. Ya Amerika tuh beda. Dan hasilnya ya harganya lipat-lipat. Itu sudah diskon 50%. Saya lihat sana apa? Tuhan izinkan. Tuhan tuh menyertai kita sempurna. Ya, terus sih ada tujuan Tuhan. Ya, mau operasi dan dari terus ada tujuan. Saya nggak tahu. Tapi saya percaya jalan aja sama Tuhan. Teman-teman yang alami juga kesulitan keuangan saat ini juga, ayo kelihatan sempurna Tuhan kita. Cari Tuhan. Ya, kenapa sisi awal tadi? Benar firman Tuhan, cari dulu kebenaran Tuhan dan kebenaran. Semua ditambahkan. Pasti benar. Ya. Oke, kita setel lagu ini. Ya, kita sama-sama nyanyikan. Setelah kita renungkan lagu ini. Ini lagu favorit saya selama 1 tahun ini. Sama hidupku
Tuhan setiap orang yang ada di sini Bapak. Even kami sebagai pembicara pun, panitia pun, setiap orang punya beban masing-masing, terutama mengenai keuangan Tuhan, mengenai masa depan, kehidupan kami, mengenai finishing girl. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu untuk anak-anak-Mu sempurna Bapak. Di setiap langkah hidup kami Tuhan, Engkau ada di samping kami, menuntun langkah kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena dengan Engkau sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang sedang berdiri Tuhan. Kau tahu pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Kau sendiri yang berbicara Kudus dalam mereka belajar mengenai keuangan. Kau sendiri yang merefresh mereka, Kau sendiri yang mengingatkan mereka, Kau sendiri memberi hikmat buat mereka Bapak, untuk mereka boleh membangun keuangan kerajaan ilahi mereka dengan benar, dan juga membangun fondasi keuangan yang baik dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sesi-sesi berikutnya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Wow.